Jadi ini akan saya jawab pertanyaan apakah airbrush bisa dipadu dengan cutting sticker ya? Itu bisa, bisa. Jadi misal kita bikin background dulu pakai airbrush, terus mungkin untuk beberapa detail kayak semacam tulisannya bisa pakai cutting. Itu banyak di aplikasi di kalau kalau yang aku tahu di Indonesia banyak di aplikasi di bis-bis. Jadi bis-bis yang kayak karoseri kayak Adi Putro, kayak Laksana itu untuk grafisnya, motif grafisnya dia pakai cat. Tapi untuk nama PO bisnya biasanya dia pakai cutting. Jadi cutting stiker udah jadi ditempelin di medianya langsung ditimpa clear. Jadi dia ditimpa clearnya biar biar awet. Biasanya gitu. Kalau untuk branding-branding itu biasanya kayak gitu karena mereka ngejar ngejar ini, ngejar detail detail sama ngejar waktunya. Cuma semuanya pakai airbrush pun bisa. Jadi kalau misalnya semua pakai airbrush juga kita kadang-kadang untuk yang detail kayak misal kita bikin konsep realis terus dipadu sama gambar, ada motif batiknya. Nah, biasanya kita pakai cutting sticker kayak gini. Nah, kita bikin cutting sticker dulu, setelah udah jadi, tinggal kita tempelin ke media yang mau kita semprot. Setelah kita tempelin, kita semprot, ini sebagai molding doang, terus kita lepas, udah motif ini udah ada, udah nempel, tapi berupa cat. Jadi ini cuma sebagai molding aja. Biasa kayak gitu. Jadi sebenarnya sih tergantung kembali ke ininya sih. Cuma kalau kelemahannya cutting, jadi otomatis kalau misal udah dicat, terus kita mainan cutting, cuttingnya ditanam biasanya medianya nggak kurang-kurang halus gitu loh. Kalau main cat itu lebih halus, lah lebih halus gitu. Intinya gitu aja sih sebenarnya sih. Lagian juga kalau dilihat lebih nyaman semuanya full cat gitu loh. Jadi cutting stiker cuma sebagai molding buat cetakan aja. Intinya gitu aja. Itu. Saya kira gitu aja Pak. Iya. Iya. Oke, untuk terima kasih Pak Joni tadi prosesnya sudah disampaikan. Tapi untuk tugas akhirnya kita lagi akan jawab di tugas tes praktis dan tugas akhir yang mana besok tugas akhirnya boleh membuat air saja, cutting stiker saja, atau harus dua-duanya kombinasi antara airbrush dan cutting stiker. Besok kita akan sampaikan pada saat tes praktis dan tugas akhir. Seperti itu Bapak Ibu. Terus pertanyaan selanjutnya dari SMK satu Belado Bapak Joni Ilmawan. Untuk Ya. pengeringan air beras prosesnya seperti apa? Tadi seperti itu. Bapak Joni. Jadi kita jawab ya untuk pengeringan air beras. Jadi karena kita air beras itu kan biasanya kita aplikasi cetak yang cepat kering karena kita ini apa butuh waktu cepat. Jadi untuk pengeringan itu biasanya kita untuk pengeringannya aja kita butuh waktu sekitar jadi misal dari background kita butuh waktu sekitar 10-15 menit kita udah mulai naik gambar. Nah, setelah gambar jadi semua udah oke, kita cuci bersih. Nah, kita baru naik ke clear dan naik ke clear. Itu dari proses itu butuh waktu pengeringan sekitar 3 sampai dengan 6 jam lah. Jadi tergantung produk clear yang mau dipakai apa. Jadi kadang-kadang ada clear yang fast drying, yang cepat kering, ada yang medium, ada yang slow. Jadi tergantung pilihan kita aja. Jadi beberapa produk itu juga ntar kita akan jelasin bahwa ada produk yang fast drying, clear yang jenis fast drying, ada yang medium, ada yang slow. Jadi ntar kita juga akan tunjukin waktu proses prakteknya itu. Kurang lebihnya kayak gitu, Pak. Siap. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk pertanyaan yang gelombang ketiga. Untuk 3 pertanyaan lagi, gelombang 3. Silakan. Pertanyaan yang pertama, via chat ya. Ketentuan gambar. Ya, ketentuan gambar. Di air brush, ketentuan gambar yang akan di air brush dan cutting stiker. Di stiker. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya.
Pertanyaan selanjutnya, ada 2 pertanyaan lagi, silakan Bapak Ibu pendamping untuk bisa menyampaikan. Nanti akan dijawab semua oleh Bapak Joni yang berhubungan dengan teknis. Kalau yang berhubungan dengan aturan-aturan dari penilaian dan pesertaan, nanti kami akan menjawab seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak dari mana, Bapak? Saya dari SMK Negeri 1 Gerakan, Pak. Ya. Halo. Ya Pak, ini bermasalah ininya Pak, maaf Pak. Ya. Ini saya dari SMK Negeri 1 Gedung Tataan ingin bertanya Pak, apakah airbrush itu hanya diaplikasikan ke bidang otomotif atau bisa ke bidang lain Pak? Karena saya pernah lihat itu dinding rumah itu pengerjaan pengecatan itu seperti melukis tapi menggunakan airbrush. Apakah bisa ke situ atau hanya di bidang otomotif aja Pak? Terima kasih Pak. Oke, siap. Terima kasih dari SMK Negeri 1 Gedong Tataan. Ya, pertanyaan yang selanjutnya apa, Pak? Ya, gimana? Ya, Safi Amrum. Ketika ada kesalahan saat menggambar, ya, ketika ada salah ya saat menggambar, bagaimana cara membersihkan saat menggambar, bagaimana cara membersihkan agar jadi tidak gaya merusak sel. iklan itu ya bukan pengelihatan Terus itu ya dari ya kan ya, ya nanti saya mau kenalan namanya maka ini ya apa ini tahu lah di sana apa. ini apa ini sama ini semuanya semuanya ya Oke, nggak kedengeran. ini semuanya ini ya ya perak ya so. Ya, jadi ada ini sebetulnya 4 pertanyaan, tapi nyambung-nyambung lah, tidak apa-apa. Untuk yang pertama, ketentuan gambar yang akan di airbrush, di cutting sticker, itu seperti apa? Kalau gambar sebetulnya bebas, yang penting seninya indah, tidak mengandung syarat, tidak mengandung unsur pornografi, tidak mengandung unsur-unsur norma yang bertentangan dengan asusila dan lain-lain, itu kami perbolehkan sebetulnya. Kemarin dari Bapak penyelenggara koordinator pendidikan menyatakan seperti itu. Namun untuk kepastiannya yang jelas kita akan sampaikan pada perspektif dan tugas akhir untuk ketentuan gambarnya seperti apa, untuk norma yang diperbolehkan yang seperti apa, seperti itu besok kami akan sampaikan seperti itu. Terus untuk pertanyaan yang kedua, itu dari SMK Negeri 1 Gedong Tataan. Ini mohon dijawab Pak Joni Ilmawan, yaitu airbrush apakah hanya di otomotif dan apakah ada airbrush di bidang lain. Tapi ini mungkin tidak berhubungan dengan sistem yang ada di kita, karena kita memang fokus dari tema kita adalah branding airbrush dan cutting sticker otomotif, dan kemarin sudah kami sampaikan bahwa itu pesertanya ada dari otomotif ya,
itu hubungannya dengan mobil dan sepeda motor, seperti itu. Mungkin ini pertanyaan lain tidak menuju ke hal yang kita sedang pelajari, cuma ini apakah airbrush hanya di otomotif atau bisa di airbrush tempat lain, seperti itu. Monggo Pak Joni. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk airbrush itu buat apa aja bisa. Jadi dari media otomotif, terus buat media ini apa tekstil, terus buat kulit, kayak buat sepatu, terus buat jaket, terus media kayak interior rumah, itu bisa aplikasi pakai airbrush. Jadi airbrush itu bisa diaplikasi di media apapun, selama memang media itu bisa digambar, intinya gitu aja. Jadi di media apapun bisa dipakai gitu loh, bisa dipakai. Saya kira jawaban saya kayak gitu. Jadi mungkin istilahnya nggak harus di otomotif gitu loh, nggak harus di otomotif. Banyak sekarang kayak tas, sepatu, jaket itu digambar juga pakai airbrush. Oke, terima kasih Pak Joni. Untuk pertanyaan selanjutnya, ketika saat menggambar pada sketsa di airbrush ada kesalahan, bagaimana cara membersihkannya agar tidak merusak cat, seperti itu Pak Joni? Apa dijawab pertanyaan? Ya, terima kasih. Jadi ya itulah kalau kelebihannya di airbrush gini, ketika kita menggambar salah, kita menghapusnya cukup pakai cat lagi, kita semprot lagi. Nah, baru kita bikin lagi. Jadi nggak kita hapus kayak orang gambar pakai pensil dihapus pakai penghapus itu enggak. Jadi kalau di airbrush ketika kita gambar, oh ini ada yang salah, kita timpa pakai cat lainnya. Jadi buat nutup, buat ngilangin kesalahan itu. Nah, baru kita rapin lagi, intinya gitu doang sih. Jadi lebih gampang sih sebenarnya, lebih gampang aplikasinya. Jadi nggak perlu harus dilap. Kalau salah terus ditimpa nggak jadi tebel seperti itu Pak. Oh enggak, karena kan airbrush itu kan ini apa? Cat yang keluar itu nggak sebanyak kayak orang ngecat apa mobil gitu enggak. Jadi airbrush itu keluarnya itu tipis catnya, nggak tebel enggak. Jadi nggak sampai kelihatan tebel banget enggak. Sangat jadi aman. Cara menghapusnya ditimpa cat lagi seperti itu Pak Joni. Iya, ditimpa cat lagi, lagi. Untuk yang selanjutnya dari SMK mana ini? Pertanyaannya, langkah pengecatan airbrush apa sama dengan pengecatan aerosol seperti itu Pak Joni? Aerosol, apa itu aerosol? Jadi gini, aerosol itu sama aja cat semprot kayak gini nih. Ini jadi ada cat ya, nih kalau cat dalam bentuk kaleng yang ada gasnya itu namanya cat aerosol. Nah, di cat aerosol itu ada macam-macam, ada yang dia jenisnya akrilik, ada yang dia jenisnya NC. Nah, ini cat aerosol kayak gini, salah satu produk dari kita, dari PT Divan Prima Paint kayak gini produknya. Nah, cat aerosol pun bisa diaplikasi buat airbrush. Jadi tinggal kita tuang ke paintbrushnya langsung. Nah, tinggal kita tuang gini udah bisa. Jadi tuang gini aja udah, terus baru kita aplikasi buat gambar. Dia gitu. Gimana Pak? Ya, berarti airbrush harus menggunakan paintbrush sendiri seperti itu ya Pak Joni? Iya, airbrush harus menggunakan paintbrush ya, karena memang itu salah satu alat utamanya. Berarti kalau misalnya pakai semprot pilok nyemprot itu bukan airbrush tapi milok seperti itu ya? Iya. Oke, masih ada waktu sekitar 7 menitan ya, 7 menitan. Mungkin ada pertanyaan lagi kami sampaikan. Ada dari Mbak Nisha? Ada dari SMK Global Teknologi. SMK Global Teknologi. Halo. Ya. Halo. Dari peserta ada yang mau Ya, silakan monggo Bapak. Cek dulu. Ya. Begini Pak, saya dari SMK Muhammadiyah Doang Gresik. Mau bertanya, tadi sudah dijelaskan mengenai peralatan yang digunakan, terus habis itu cara pemakaian. Nah ini yang saya mau tanyakan yaitu tema apa yang akan digunakan ketika kita membranding sebuah mobil atau motor tersebut. Terima kasih Pak.